Wanita ini, total pengeluaran malam ini adalah 457.000 yuan. Apakah Anda akan membayar dengan kartu kredit? Malam ini Gu Qingqing yang membayar. Tanyakan padanya bagaimana dia akan membayar. Apa? Xiao Mei, kamu bisa bicara. Jangan memberitahu saya bahwa makan malam ini dibayar oleh perusahaan. Kamu sama sekali tidak tahu prinsip ini. Setidaknya seharusnya kita berdua. Mengapa aku harus membayar sendirian? Gu Qingqing, kamu seorang karyawan baru. Apakah kamu memberikan kontribusi pada perusahaan? Biarkan kami mengajakmu makan. Aku. Ini kesempatan bagimu untuk menunjukkan kemampuanmu. Bulan ini, kita semua harus mempersiapkan diri untuk kompetisi desain busana. Tidak ada waktu untuk membawa orang asing sepertimu. Makan malam untuk 3 guru. Kamu mendapat untung dari ini. Gu Qingqing, kamu bahkan belum lulus dari universitas. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Selain pekerjaan kasar, jangan menghambat kami nanti. Manajer Gu memberikan kesempatan bagus untukmu bergabung dengan kami. Kamu masih belum menghargai. Bukankah ini hanya makan malam? Dia bisa membeli pakaian jutaan. Tidak mampu membayar makanan ratusan ribu. Apa? Pakaian Gu Qingqing harganya jutaan. Baru-baru ini kita bahkan bekerja bersama. Xiao Mei bisa bicara. Dia bisa membeli pakaian mahal begitu saja. Xiao Mei bisa. Pasti lagi dengan wajahnya itu. Pria. Jangan susah-susahkan dia. Dia adalah mantan rekan kerja saya. Tidak punya cukup uang untuk membayar. Jadi dulu Gu Qingqing adalah rekan kerjamu ya? Apakah gajimu tinggi? 6.000 sebulan. 6.000 yuan sebulan. Butuh 10 tahun tanpa makan dan minum. Baru bisa membeli pakaian seharga 1 juta setelah 10 tahun. Aku tidak tahu. Qingqing dulu sama seperti kita. Hanya memakai pakaian beberapa puluh dolar. Tidak tahu bagaimana dia tiba-tiba menjadi kaya. Dalam waktu singkat, bisa membeli tas dan pakaian edisi terbatas. Masuk ke grup Yan dengan latar belakang pendidikan SMA. Sarana apa yang bisa digunakan? Ya dengan lembut. Kamu tidak mungkin seperti yang dikatakan manajer. Memiliki pelanggan kaya. Aku tidak punya. Jangan banyak bicara, Qingqing. Karena kamu memiliki banyak cara. Biaya makanan puluhan ribu ini. Selalu dengan mudah. Ataukah kamu sebenarnya tidak ingin tinggal di grup Yan, bekerja bersama kami? Itu juga bisa. Selama kamu mengakui, kamu bukan karyawan dari grup Yan. Jadi makan malam ini, dia akan punya alasan untuk memecatku. Tentu saja aku ingin tetap di perusahaan. Jadi ayo cepat membayar. Biar semua lihat kesungguhanmu. Aku bilangkan, kenapa Gu Nuan tiba-tiba begitu baik hati? Mengundang makan besar-besaran. Ternyata menunggu aku di sini. Kalau aku tidak membayar, akan terlihat seperti tidak ingin tetap di perusahaan. Dia memiliki alasan untuk memecat saya, tapi aku sama sekali tidak punya uang sebanyak itu. Cepatlah, nanti aku harus kembali ke kantor untuk lembur. Qingqing, kamu bahkan bisa membeli pakaian senilai jutaan. Pasti punya uang untuk membayar. Saya tidak punya uang. Tidak punya uang tapi bisa membeli pakaian edisi terbatas. Dan tas edisi terbatas. Menipu siapa? Gu Qingqing. Kalau kamu tidak ingin membayar, cari alasan yang masuk akal. Manajer, di ruang 102 ada yang makan tanpa membayar. Xiao Mei yang makan. Siapa? Siapa yang ingin makan tanpa membayar? Itu dia. Saya tidak punya. Gu Qingqing. Saya bilang, bagaimana kamu tiba-tiba punya uang? Sudah sampai di hotel untuk makan. Ternyata ingin makan gratis. Bukan. Kalau tidak, bayar saja tagihannya. Kalau tidak, saya akan telepon polisi untuk menangkapmu. Gu Qingqing, cepat bayar tagihannya. Nanti benar-benar akan ribut sampai ke kantor polisi. Kamu tidak malu, kami malu. Memang. Gu Qingqing, kalau kamu benar-benar tidak punya uang tunai untuk bayar, ambil pakaian yang kamu kenakan sebagai ganti pembayaran. Totalnya lebih dari 1 juta, edisi terbatas. Jual barang bekas, cukup untuk membayar makanan ini. Kalau tidak rela melepaskan pakaian yang kamu kenakan, mengingat kita sudah kenal, bisa juga kamu bermimpi. Karena kamu begitu angkuh tidak mau menemani saya. Tian Neng, Xiao Meiju bisa mengatakan padamu, pergi ambilkan pakaian dia untuk saya. Xiao Meiju bisa mengatakan, dia manajer. Kamu berani. Apa yang sedang kamu lakukan? Ayo lihat siapa yang berani. Yan Zong. Apa yang ingin kamu lakukan pada karyawan baru saya? Pak Yen, ini semua kesalahpahaman. Ini semua kesalahpahaman. Makanan ini gratis.
Ceritakan padaku apa yang terjadi. Manajer Gu mengatakan hari ini adalah makan malam penyambutan. Tetapi saya diminta membayar. Aku tidak punya uang. Mereka ingin menggunakan pakaian saya sebagai pembayaran. Makan malam penyambutan dari grup Yen. Sejak kapan pegawai baru harus membayar sendiri? Tidak begitu, Pak Yen. Aturan grup Yen. Makan malam penyambutan akan ditanggung oleh manajer departemen. Batas biaya per makanan adalah 10.000 yuan. Sebagai manajer departemen, jika Anda tidak mengerti aturan perusahaan, maka tidak perlu lagi bekerja di sini. Tidak begitu, Pak Yen. Manajer Gu. Makan malam penyambutan ini akan ditanggung oleh perusahaan sebesar 10.000 yuan. Yang lainnya silakan Anda tanggung sendiri. Mulai besok, Anda tidak lagi menjadi manajer departemen. Xiao Juneng Suo, Xiao Meiju, Xiao Pin, Gu Qingqing, si kecil yang manis ini, hanya pantas dengan pekerja petani yang miskin dan jelek. Seperti Pak Yen, seorang pria yang luar biasa. Hanya aku yang pantas mendapatkannya. Kamu mabuk, aku akan mengantarmu pulang. Aku tidak mabuk. Kamu lihat, bahkan kamu tidak bisa berjalan lurus. Kamu masih bilang kamu tidak mabuk. Aku bisa. Ayo pergi. Ayo pergi. Yan Zong, apa yang sedang kamu lakukan? Aku punya suami. Aku akan mengantarmu pulang. Tidak usah, aku akan minta suamiku menjemputku. Tidak baik, cepat matikan suaranya. Hei, tidakkah kita sudah bilang malam ini tidak bisa? Proyek Teluk Selam akan kita bicarakan besok. Mengapa Qinzi tidak mengangkat telepon? Apakah dia sedang bekerja keras? Drama Amerika bisa diceritakan nanti. Hai, istriku. Hai, Qinzi. Aku rasa aku minum terlalu banyak. Di Hotel Langit Berbintang. Bisakah kamu menjemputku pulang? Istriku. Saya akan segera datang. Kamu tinggal di sana dan jangan bergerak. Istriku. Qinzi, bagaimana kamu datang begitu cepat? Apakah kamu terbang datang dengan cepat sekali? Kamu mabuk, aku akan membawamu pulang. Kamu benar-benar baik. Kamu sangat baik padaku. Tetapi, sepertinya bos perusahaan kita menyukai aku. Apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah orang terkaya di Yuncheng. Waktu perjamuan jelas. Itu juga karena kehebatan istriku. Tak terduga. Suami Gu Qingqing. Dia adalah orang yang sama dengan Yan Siking. Xiao Mei bisa bicara tentang Xiao Yangji. Tunggu. Jangan bilang, kamu dan Yan Zong kami, benar-benar terlihat mirip. Aku hanyalah seorang pekerja miskin. Bos Anda, Tuan Yan, adalah orang terkaya di Yuncheng. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengannya? Apa yang terjadi dengan orang terkaya di Yuncheng? Dia masih bujangan berusia 30 tahun. Sudah cukup tua. Bahkan tidak memiliki seorang istri pun. Dia baru 29 belum 30. Hampir sama. Ngomong-ngomong, Qinzi. Izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Katakanlah. Paman sepupu Yan Zong kami. Itu adalah He Zong yang ingin menikahiku dengan paksa. Dia memiliki keanehan. Istrinya sebelumnya. Semua mati karena disiksa olehnya. Aku tahu. Yan Zong adalah cucu sepupunya. Aku yakin dia pasti juga memiliki keanehan. Kalau tidak, bagaimana bisa seorang tua seperti itu? Bahkan tidak memiliki pasangan. Kamu setuju kan? Orang bernama He ini benar-benar harus mati. Merusak citraku di hati istrinya. Jadi, kita akan memenjarakannya begitu saja. Ini benar-benar terlalu murah baginya. Qinzi, jangan khawatir. Apa ini semua? Meskipun mereka menyukai saya lagi, aku tidak akan pernah jatuh cinta pada orang lain. Sebenarnya tidak apa-apa jatuh cinta pada orang lain. Apa katamu? Aku. Kamu tidak menginginkanku lagi. Bukan. Ibu tidak menginginkanku. Ayah juga tidak menginginkanku. Bahkan kamu juga tidak menginginkanku lagi. Bukan, lembut. Aku tidak menginginkanmu. Benar. Aku menyukaimu terlalu banyak. Bagaimana mungkin aku tidak menginginkanmu? Jadi, apakah kamu akan menikah denganku?
Mengapa kamu tidak? Apa katamu? Qin Shi. Sayang, ada apa? Aku